Terowongan Anies gagal jadi gubernur terlihat dari weton kelahirannya. Anies lahir pada tanggal 7 Mei 1969. Bila ditelusuri dalam kalender Jawa bertepatan dengan 23 Jumadil Akhir 1942, sehingga wetonnya Rabu Kliwon. Weton ini berdasarkan primbon Jawa adalah weton sakti yang didampingi oleh kodam pelindung yang begitu kuat. Weton Rabu Kliwon juga selalu mengharapkan penilaian yang baik dari orang sekitarnya. Weton ini juga memiliki sejumlah sifat buruk seperti mudah marah, tersinggung, dan suka mengekang. Mungkin inilah kenapa Anies gagal saat Pilpres dan Pilgub Jakarta 2024. Terawangan siapa calon gubernur yang terpilih di Pilgub Jakarta? Apakah Anies Baswedan? Ramalan tentang sosok pemimpin Indonesia terkait presiden telah terbukti. Mbah Ireng mengatakan sangat jelas bahawa sosok Prabowo di waktu pemilihan akan menang mutlak di satu putaran. Kini Mbah Ireng memberikan pandangannya. Kata Mbah Ireng, Anies akan berat melaju ke kursi gubernur karena banyak faktor. Sosok yang ia lihat adalah sosok dari Jawa Barat yang melenggang ke Jakarta. Ialah yang kemungkinan besar akan duduki kursi DKI 1. Memang dalam perjalanan, ia akan banyak diterpa badai, tidak terkecuali dari rekam jejak di media sosial pribadinya. Ramalan Ridwan Kamil dan Pramono Anung yang guide Rano Karno, siapa yang akan menang di Pilgub Jakarta? Siklus pemilihan umum kepala daerah Pilgub telah dibuka dan pendaftarannya akan berakhir pada hari ini, di mana ada dua calon, yaitu Ridwan Kamil berpasangan dengan Suswono dan Pramono Anung dengan Rano Karno. Mbah Ireng secara kebatinan telah melihat akan ada pengakuan atas kemenangan. Hal itu sudah biasa. Tapi ini seperti pemilihan Pilpres lalu. Mereka berjuang mati-matian. Padahal mereka sudah tahu pasti akan kalah. Tapi semangat demokrasi harus tetap berjalan. Ada terawangan tujuan pemilihan calon yang melawan Ridwan Kamil terkait dengan suara di daerah lain yang mungkin akan berdampak baik pada pencalonan Rano Karno di Pilgub. Oke ya, Mas Ahmed, tadi panjenengan yang pertama terkait dengan weton ya, kelahiran dari Bapak Anies Baswedan, di mana di situ dijelaskan ada sikap dan sifat buruknya ya, seperti mudah marah, tersinggung, dan suka mengekang. Betul. Mungkin inilah kenapa Anies gagal saat di Pilpres dan Pilgub Jakarta 2024. Mas Ahmed, seberapa mungkinkah gambaran weton itu kepada sosok pribadinya? Kalau wetonnya tadi dibilang kan ada karakter buruk, itu memang benar nggak sih kebanyakan? Iya, memang mirip gitu loh. Ya mirip, memang ada sesuai kenyataan yang dialaminya. Emang seperti itu ya Mas Ahmed ya. Jadi kalau karakternya seperti itu, mungkin dalam wetonnya seperti itu ya. Iyalah. Dan ini Mas Ahmed ceritakan memang karakternya memang mungkin banyak yang tidak suka gitu ya, Mas Ahmed ya. Betul. Tapi ada juga yang karakter baiknya ya Mas Ahmed ya. Iya betul. Oke, tadi dari weton ya. Kemudian Mas Ahmed tadi bahas juga siapa calon gubernur yang terpilih di Pilgub Jakarta ya. Iya. Apakah Anies Baswedan? Sudah jelas. Tidak atau bukan ya Mas Ahmed? Dia lulus. Karena Anies Baswedan gagal ya di parpol politiknya, alias dia tidak ada tunggangan politik ya. Betul. Kalau undang-undangnya kemarin sempat berlaku duluan, di mana seseorang tidak ada partai pun bisa maju ya, dia pasti ya main. mungkin bisa ya Mas Ahmed. Cuman ya? kan kita tidak tahu apakah ada atau tidak yang mau menjadi pasangan dia, walaupun kemarin peraturannya boleh tidak melalui partai. Kita kan tidak tahu. Mas Ahmed, ini Mbah Ireng meramalkan Mas Ahmed bahwasanya yang terpilih jadi gubernur itu adalah Bapak Ridwan Kamil yang dari mana dari Jawa Barat pindah ke ibu kota Jakarta ya. Didukung oleh banyak partai ya, terkecuali PDI Perjuangan yang dimana PDI mengusung Bapak siapa Mas Ahmed? Rano Karno dan siapa? Dan Pramono Agung. Ya, itu. Jadi menurut Mas Ahmed kayak mana ini? Betul nggak ramalan dari Mbah Ireng? Betul. Mengatakan mutlak Bapak Ridwan Kamil akan memimpin Gubernur DKI Jakarta. Oke. Siapapun yang mencalonkan, ya mudah-mudahan daerah yang dipimpin jadi daerah yang lebih baik, lebih maju dan lebih bijaksana lagi. Meskipun PDI itu
kadernya calonnya seorang artis legend ya, Bung Rano Karno. Tapi rakyat tidak mandang itu, rakyat mandang kinerja dia. Dia gubernur Jawa Barat ya. Makanya insya Allah Mbah Ireng betul, Ridwan Kamil akan memimpin DKI Jakarta. Oke, itu tadi ramalan dari Mbah Ireng ya. Iya. Mas Samet, apa sih kalau dari pandangan Mas Samet perbedaan pasangan calon yang diusung PDIP sama dengan paslon Ridwan Kamil ini, Mas Samet? Ya, perbedaannya. Kalau Bapak Ridwan Kamil orangnya netral, tidak terlalu agama kali, dan juga saat canda humoris, ada humorisnya, dan juga sama rakyat juga dia sangat santun, ramah. Sedangkan yang diusung PD ini Pramono Anung ya. Terlalu kayaknya milih-milih untuk kalau apabila berjumpa dengan masyarakat rakyat. Pramono Anung ini kan saat ini jadi menteri, Mas Samet, menteri Bapak Jokowi. Beliau juga sudah izin ya kepada Bapak Jokowi untuk dipinang oleh Bapak PDI untuk jadi calon gubernur. Yang dimana hari ini terakhir, Mas Samet. Iya, hari ini terakhir. Ya, jadi menurut Mas Samet pencalonannya akan sia-sia atau gimana, Mas Samet, untuk Bapak Pramono Anung dan Rano Karno? Jelas sia-sia lah. Sia-sia. Tapi kan perjuangan harus tetap berlangsung, Mas Samet. Iya, tapi mutlak nih insya Allah suara ke Bapak Ridwan Kamil semua. Karena Bapak Ridwan Kamil itu sosok yang ramah, dan dia tidak pernah mandang sebelah mata rakyat. Itu dia sering di akun pribadi media dia pernah disorot tanpa tahu dia tidak minder atau tidak jijik. Dia pernah duduk dengan seorang gembel. Oke. Mas Samet, menurut Mas Samet, Jakarta ya yang sudah tidak jadi ibu kota lagi ya, karena ibu kota telah dipindahin di IKN. Ya. Menurut Mas Samet akan jadi seperti apa sih Jakarta sendiri jika dipimpin oleh Bapak Ridwan Kamil dari kacamata Mas Samet? Bakal ditatanya sebagus mungkin. Dia akan mencoba tidak akan terendam banjir lagi, dan dia buat jalur-jalur yang supaya terhindar dari kemacetan. Oke. Ada pesan-pesan enggak untuk Bapak Ridwan Kamil dan Pramono Anung sendiri, Mas Samet? Ya, untuk Bapak Ridwan Kamil, ya apabila insya Allah Bapak berhasil duduk di kursi gubernur DKI, tatalah dengan sebaik-baiknya kota Jakarta, perbaiki agar tidak kemacetan dan tidak ada tergenang air lagi apabila hujan, dan juga jangan teruslah berbuat baik kepada rakyat-rakyat yang sengsara, yang tidak layak mempunyai tempat tinggal seperti di emperan, diberilah tempat yang layak. Nah, mungkin Mas Samet, setelah itu kan, setelah ibu kota pindah ke sana, otomatis kemacetan pasti lebih berkurang, Mas Samet, daripada sebelumnya kan yang kita tahu gini, kota Jakarta ini sebenarnya bukan kena dia ibu kota atau tidak, walaupun dia sudah pindah ibu kota ke IKN. Benar. Jakarta itu kalau tidak benar-benar ditata, diberi jalan untuk pintas supaya menghindari kemacetan, itu tidak macet, karena kota Jakarta itu sudah terlalu padat. Makanya Bapak Jokowi memindahkan ke IKN karena sudah tidak layak lagi menjadi ibu kota karena terlalu padat. Nah, dan mungkin yang kayak dibilang Mas Samet, setidaknya bukan menambahilah, mempertahankan kayak gitu, dan nggak meminimalisir lah ya Mas Samet ya.